Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Pradana. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait membuat penentuan nilai ya teman-teman. Jadi ketika kita bisa tahu ketika nilai kita misalkan atau kita menginput nilai-nilai siswa kita, misalkan di sini 80 nilainya. Nah, untuk akumulatifnya menjadi berapa gitu. Misalkan ketika kita masukkan 90 dan di sini di penentuannya hasilnya A, misalkan nilai Anda A gitu atau Anda mendapatkan nilai A. Nah, di sini teman-teman bisa membuat dulu project, bisa ke di sini open project, new project, sorry, lalu pilih ke JavaFX, lalu JP application dan finish. Dan di sini saya sudah membuatnya dengan apa ya, memberi nama penentuan nilai. Dan setelah itu, tambahkan file coding di sini. Teman-teman bisa pergi ke Source Package, lalu klik kanan ke New dan Java Package. Di sini teman-teman tinggal beri nama file tersebut gitu. Di sini berhubung saya memberi namanya coding dan terdapat coding di sini. Nah, setelah itu buat di coding, di file coding buat new lalu jfrom. Nah, di sini ada tampilan satu, tampilan dua, dan saya hanya memakai tampilan satu. Nah, untuk pertama-tama, teman-teman buat layout seperti ini. Untuk di penentuan nilai, teman-teman bisa menggunakan button. Nah, untuk di nilai ini, teman-teman bisa menggunakan label sama seperti penentuan ini. Teman-teman bisa menggunakannya label. Sorry, kita delete dulu. Nah, untuk ini apa ya, list kosong gitu, kotak kosong seperti ini, teman-teman bisa menggunakan text file. Text file ini tinggal diseret saja ke tengah. Ini juga sama, dan untuk proses kita memakai button ini, sama juga seperti reset. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke caranya atau codingnya gitu ya teman-teman, bisa perhatikan di sini. Berhubung saya sudah membuatnya, teman-teman bisa apa ya, bisa memperhatikannya dan saya juga akan kembali menjelaskannya lagi. Setelah membuat ini, teman-teman ubah change variable name gitu kotak ini. Pergi ke klik kotak ini, lalu klik kanan, lalu events dan action, lalu action performance. Sorry, untuk mengganti nama kita ke change variable name. Nah, di sini saya mengubah namanya menjadi text nilai. Begitu juga sama di sini kita ubah namanya menjadi txt penentuan. Sebenarnya fleksibel, terserah teman-teman ingin memberikan namanya apa, tapi berhubung saya memberikannya teks nilai itu karena lebih memudahkan aja menurut saya, karena ini di sini kolom nilai dan ini teks nilai disebutnya. Di sini kolom penentuan dan saya menyebutnya teks penentuan atau memberikan namanya teks penentuan. Dan untuk diproses kita ubah namanya menjadi B proses, dan untuk reset juga kita ubah namanya menjadi B reset. Jadi dua kolom ini atau tombol ini disesuaikan namanya sama gitu, sama. Jadi teman-teman juga bebas, fleksibel lah mau apa namanya. Lalu tahap masuk ke tahap pengodingan, diproses, kita klik kanan ke event, lalu action dan action, pilih action performance. Di sini sudah terlihat ya tampilannya. Pertama-tama, teman-teman masukkan double nilai, titik, tanda titik dan koma dan string hasil sama seperti ini dan nilainya. Di sini kenapa saya menggunakan double string gitu? Karena bilangan bulat gitu. Saya menggunakannya string gitu, tipe datanya string. Di sini saya memasukkan nilai sama dengan double plus double text nilai get text. Teman-teman bisa ikuti dan saya harap teman-teman juga memperhatikan tanda huruf besar kecilnya, jangan sampai salah dan jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk pertama kita atur nilai
ketika kita menginput nilai 85 sampai 100 akan memunculkan pemberitahuan atau di hasil penentuan memunculkan teks nilai Anda A. Terserah juga sih untuk teman-teman di sini bisa masukkan. Misalkan untuk outputnya teman-teman bisa kayak selamat Anda mendapatkan nilai A dan sebagainya lah. Itu fleksibel terserah teman-teman. Berhubung saya di sini masukkannya nilai Anda A. Nah, if lalu ini nilai kurang dari lebih dari 85 dan ini sebagai pembatas teman-teman. Jadi ketika kita masukkan angka 85 sampai 100, maka outputnya atau teks yang akan keluar adalah nilai Anda A. Nah, masukkan lagi nilai ini kurang dari 100. Nah, jadi ketika kita memasukkan nilai 85, mengakses nilai 85 sampai 100 itu akan mengeluarkan output teks nilai Anda A. Itu fleksibel juga terserah teman-teman, nilainya bisa kembali diatur oleh teman-teman. Misalkan saya maunya ketika kita masukkan nilai 90 sampai 100 itu mendapatkan nilai A atau A plus atau sebagainya. Di sini teman-teman bisa rubah gitu untuk di nilainya. Dan saya di sini sudah masukkannya 85 sampai dengan 100 gitu. Nah, untuk ini ke bawahnya ini sama semua. Sorry, ini sama. Jadi tinggal berurut aja gitu teman-teman. Di sini ketika kita memasukkan nilai 80 sampai dengan 85, nilai yang akan keluar atau teks output keluarnya adalah nilai Anda amin. Gitu. Coba kita run file ya teman-teman. Jadi ini berhubung saya sudah menyelesaikannya gitu. Coba kita masukkan angka 85. Nah, klik proses. Nah, ini kan keluar nih nilai Anda amin. Karena seperti tadi, seperti di sini, ketika kita mengakses angka atau nilai 85 sampai dengan 100, nilainya bisa 87, 88, 90, 91, pokoknya kurang dari 100 dan lebih dari 85 atau 85 pas juga bisa dan 100 pas juga bisa, itu output keluarnya atau teks yang dikeluarkannya adalah nilai Anda A. Gitu. Kalau misalkan 80 nilai yang keluarnya atau output yang keluarnya amin di sini. Ini fleksibel sih, teman-teman bisa apa ya memberi teksnya sesuka teman-teman, menyesuaikan saja gitu. Dan untuk ke bawahnya pun sama saja seperti yang atas yang ini, sama saja yang ini, ke bawahnya sama, ini semua sama sampai ketika kita masukkan 80 sampai 85 output yang keluarnya amin. Ketika 75 dan 7 sampai 79 output keluarnya B plus dan 70 sampai 74 output keluarnya nilai Anda B dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi untuk perkodingannya kurang lebih seperti ini, tapi untuk misalkan menyesuaikan nilai dan output teks yang dikeluarkan atau perintah yang dikeluarkan itu teman-teman bisa apa ya bisa menyesuaikan kembali sesuka teman-teman gitu. Tapi ini contoh ya, sebagai contoh yang telah saya buat. Coba kita run lagi sekali lagi. Kita misalkan ingin mengetahui nilai 70 tuh menjadi apa gitu di penentuan ini. Nah, nilai Anda B karena tadi sudah saya menyebutnya. Nah, lalu ketika kita masukkan misalkan nah nilai Anda D gitu teman-teman. Nah, kegunaan tombol reset ini apa sih gitu? Baik, setelah diproses di apa ya tombol proses kita akan membahas tombol reset. Nih kegunaan tombol reset ini seperti ini ketika kita masukkan proses. Nah, bagaimana sih caranya ketika kita ingin mengembalikan kolom ini dan kolom ini menjadi 0 gitu atau kosong. Nah, kita tinggal reset. Nah, kan kembali lagi 0 nih. Tombol ini gunanya seperti itu. Nah, untuk caranya teman-teman klik kanan di tombol reset ini ke events, pergi ke action, lalu action performance. Lalu nah untuk codingannya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa masukkan txt nilai
TXT nilai ini adalah nama variabel di kotak ini dua. Nah, makanya saya apa ya, mengingatkan, mempertegaskan teman-teman untuk memberi nama kolom ini tuh teman-teman harus ingat gitu. Karena ini apa ya, nama ini akan digunakan gitu. Nama variabel ini akan digunakan di perkodingan. Nah, kembali lagi, berhubung saya tadi di kolom ini saya memberi namanya teks dan nilai, dan ketika di sini pun untuk perintahnya, untuk perintah ketika kita mengklik tombol reset supaya kolom tersebut menjadi nol, nah kita mengkodingnya seperti ini, teks dan nilai titik set teks, lalu perintah ini perintah yang dikeluarkannya atau output yang dikeluarkan menjadi nol. Nah, teman-teman sebenarnya bisa isi juga gitu, isi apa ya, fleksibel lah, fleksibel gimana kemauan teman-teman untuk output keluarnya apa, misalkan kosong atau apalah gitu. Di sini saya nol. Nah, untuk di teks penentuan pun sama, di kolom penentuan ini pun agar nol itu sama. Tinggal kita masukkan change variable namanya, teks penentuan, lalu titik set, titik teks, dan nol. Jadi fungsinya seperti tadi, seperti yang telah saya apa berikan, seperti ini. Misalkan kita masukkan 50 proses. Nah, di sini kan ada output nih yang telah tadi pertama kita setting ketika kita masukkan nilai 50, dan di output teks di penentuan ini apa kan saya tadi telah masukkannya nilai Anda deh. Nah, kita reset. Nah, sekarang kan kembali lagi nol gitu, teman-teman. Jadi tuh kita gak usah mengclose ini untuk apa ya, untuk melakukan reset gitu, untuk melakukan kolom ini agar supaya kosong gitu. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman, cukup mudah juga. Teman-teman bisa ikuti caranya atau lihat lihat contoh yang telah saya buat untuk mengisinya. Teman-teman fleksibel gimana kemauan teman-teman dan kebutuhan teman-teman. Berhubung di sana di sini saya apa ya, memberikan contohnya untuk pembuatan penentuan nilai gitu. Layoutnya seperti ini, dan untuk layout pun itu terserah teman-teman menyesuaikan gitu. Fleksibel lah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga sedikit banyaknya bisa membantu atau bermanfaat untuk teman-teman. Ditutup dari topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.